sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati yakni pengasuh Pondok Pesantren Islam Zainul Hasan Genggong yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang kami hormati pula yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan yang tak lupa pula yang kami hormati yakni Kaprodi PGMI yakni Bapak Dr. Firdaus Ainul Yakin MPDI. Dan yang tak lupa pula yang kami hormati yakni dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran di MI yakni Ibu Nur Fatima MPD. Nah, perkenalkan nama saya Vina Wilda Bariroh. Saya dari semester 4 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi pembelajaran bentuk tes. Kita terlebih dahulu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan instrumen evaluasi pembelajaran. Nah, instrumen evaluasi pembelajaran adalah alat yang digunakan oleh guru untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana pencapaian peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, secara umum instrumen evaluasi ini terdiri dari dua, yakni tes dan non-tes. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang instrumen evaluasi yang berbentuk tes. Nah, yang pertama, instrumen evaluasi bentuk tes pengertiannya. Nah, instrumen evaluasi bentuk tes merupakan alat yang digunakan oleh guru untuk mengukur pencapaian dan hasil belajar peserta didik melalui serangkaian pertanyaan atau tugas yang memiliki pedoman penilaian yang jelas. Nah, ciri-cirinya yaitu memiliki tujuan yang jelas, terdapat pedoman penilaian, digunakan untuk mengukur kemampuan belajar peserta didik, serta yang terakhir adalah nantinya hasilnya dapat dinilai secara sistematis. Kemudian ada beberapa macam contoh tes. Yang pertama, yang B yaitu tes tertulis berbentuk uraian. Nah, tes uraian adalah tes yang mengharuskan peserta didik menjawab pertanyaan yang menggunakan kalimat atau penjelasannya sendiri. Nah, kelebihan dari tes uraian ini yaitu dapat mengukur kemampuan berpikir kritis dan kemampuan mengorganisir ide. Kemudian serta dapat mampu melatih kemampuan menulis siswa. Nah, sedangkan kekurangan dari tes ini yaitu memerlukan pemeriksaan yang lama. Kemudian penilaiannya dapat bersifat subjektif. Nah, contoh dari tes uraian adalah jelaskan manfaat menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, nantinya setiap peserta didik memiliki jawaban yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang ada ide mereka masing-masing. Dan yang C adalah tes hasil belajar bentuk objektif. Nah, tes objektif adalah tes yang memiliki jawaban yang pasti dan dilengkapi dengan kunci jawaban. Nah, bentuk-bentuk tes objektif ini meliputi misalnya pilihan ganda, yaitu peserta didik memiliki satu jawaban yang paling tepat. Contohnya, Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Nanti di bawahnya ada beberapa pilihan yang peserta didik harus memilih salah satunya. Nah, kemudian yang kedua yaitu benar atau salah, yaitu peserta didik menentukan apakah suatu pernyataan benar atau salah. Contohnya, air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nah, nantinya ada pilihan yaitu benar atau salah. Nanti peserta didik akan memilih dari keduanya. Nah, kemudian bentuk tes objektif yang ketiga yaitu menjodohkan, yaitu peserta didik memasangkan dua informasi yang sesuai, misalnya sapi dengan rumput atau kucing dengan ikan. Nah, kelebihan dari tes objektif ini yaitu mudah diperiksa, kemudian penilaiannya lebih objektif, serta dapat mencakup materi yang lebih luas. Nah, sedangkan tes objektif ini juga memiliki kekurangan, yaitu kurangnya mampu mengukur kemampuan berpikir kritis siswa secara mendalam dan memungkinkan peserta didik menjawab hanya asal-asalan dan asal menebak. Kemudian yang D adalah tes tindakan atau praktik. Nah, tes tindakan atau praktik digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik melalui unjuk kerja secara langsung. Contohnya adalah praktik wudhu,
presentasi hasil tugas, eksperimen IPA, atau bermain peran. Nah, kelebihan dari tes tindakan atau praktik ini yaitu dapat mengukur sejauh mana keterampilan siswa secara nyata dan dapat menilai kemampuan peserta didik secara langsung. Nah, sedangkan kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama serta memerlukan alat dan persiapan secara khusus. Jadi, dapat disimpulkan dari yang telah saya jelaskan tadi bahwa instrumen evaluasi pembelajaran bentuk tes terdapat beberapa bentuk. Yang pertama yaitu tes uraian, tes objektif, tes tindakan atau praktik. Nah, dari ketiganya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Sehingga kita sebagai guru perlu memilih jenis tes yang sesuai dengan tujuan pembelajaran agar hasil evaluasi menjadi akurat. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.